MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa, kisruh antara pesinetron Kevin Hillers dengan mantan kekasihnya Siska Keir yang berprofesi sebagai dokter kecantikan bergulir semakin panas. Setelah sama-sama saling melaporkan di kepolisian, kini Siska sedikit lega. Pasalnya, upaya hukum untuk meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK sebagai korban kekerasan yang diduga dilakukan mantan kekasihnya Kevin Hillers terjawab sudah. Didampingi kuasa hukumnya, Siska memperoleh jawaban dari LPSK atas permohonan perlindungan sebagai saksi dan korban yang ia ajukan pada Agustus 2022 lalu. Permohonan kita itu meminta keadilan terhadap Dr. Siska agar Dr. Siska diberikan perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai korban kedudukannya. Dan berkat doa daripada Dr. Siska dan seluruh dukungan dari teman-teman sekalian dan teman-teman media, alhamdulillah, kami ucapkan ya, alhamdulillah permohonan Dr. Siska hari ini dikabulkan dan diterima oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perkara Pak Kevin sudah naik ke tahap penyidikan dari lidik kepada sidik. Yang pertama, yang namanya laporan itu kan sifatnya hak ya, jadi boleh dipakai boleh tidak. Kebetulan Pak Kevin telah menggunakan haknya sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalau masalah urgensinya, saya pikir nanti itu biar menjadi kewenangan dari setiap instansi, baik LPSK maupun Komnas HAM. Yang jelas itu adalah hak warga negara. Setelah melewati pengkajian mendalam, dengan demikian secara resmi, Siska telah mendapat perlindungan oleh lembaga ini. Siska bersyukur atas keluarnya penetapan LPSK tersebut yang telah ia perjuangkan sejak 2 bulan lalu itu. Apalagi selama ini, dirinya mendapat beragam bulian dari netizen yang diduga merupakan fans Kevin Hillers. Lantas seperti apa perasaan Siska dengan kabulkannya permohonan perlindungan saksi dan korban dari lembaga tersebut? Saya sebelumnya terima kasih kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Permohonan saya yang sudah saya ajukan dari bulan Agustus akhirnya sudah final dan diputuskan bahwa saya diterima dan dilindungi. Saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya dan ini akan menjadi contoh bagi perempuan-perempuan di luar sana yang menjadi korban kekerasan, korban mental dan physical abuse. Karena seperti yang kalian tahu bahwa saya ini konstan mendapatkan cyberbullying. Sampai fitnah-fitnah kejam mengenai profesi saya, bahwa saya adalah dokter palsu. Itu kan fitnah kejam alias pembohongan publik. Kemudian saya juga kan konstan mendapatkan ancaman untuk akan dicabut izin praktek saya, dan yang pasti dari pihak sana kan merasa bahwa dirinya korban. Sekarang dengan saya mengajukan permohonan kepada LPSK, LPSK ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, lembaga nasional yang kredibilitasnya sangat tinggi. Sehingga dari sini kalian bisa menilai bahwa siapa yang sebenarnya korban dan siapa yang sebenarnya bukan korban. Jadi bukan rekayasa. Perlindungan saksi dan korban yang diajukan pihak Siska ini terkait laporan yang dibuat Kevin Hillers di Polres Bogor pada 10 Juni 2022 lalu. Siska dilaporkan Kevin atas dugaan penganiayaan terhadap Kevin. Kasus hukumnya pun masih bergulir di Polres Bogor. Hingga sampai saat ini, penyidik belum memutuskan Siska menjadi tersangka atau tidak. Keputusan tersebut bukan sembarangan diputuskan, akan tetapi melalui kajian telahan dan LPSK telah berkoordinasi juga sebelum-sebelumnya menguji apakah memang benar-benar Dr. Siska ini adalah sebagai korban, dan sudah dilakukan penelaahan, kajian dan lain-lain, sehingga dengan dasar kajian-kajian dan pertimbangan tersebut LPSK membentukkan Dr. Siska dilindungi. Saya rasa cukup ya. Jadi ini untuk proporsional proses penyidikan di wilayah hukum Polres Bogor, sehingga penyidik harus proporsional ya, dudukan pada porsinya selaku penyidik. Atas dikabulkannya permohonan ke LPSK,
Pihak Siska pun mendesak penyidik Polres Bogor untuk segera mentersangkakan Kevin Hillers yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap kliennya itu. Sudah jelas teman-teman sekalian, akhiri semua konflik ini. Jangan difitnah-fitnah lagi Dokter Siska dengan framing-framing jahat yang menyudutkan dan merendahkan nama baik beliau. Jadi teman-teman semua maupun masyarakat Indonesia maupun pendukung daripada yang bersangkutan, akhiri konflik ini karena LPSK telah melalui tahapan dengan memutuskan status Dokter Siska ini terlindungi. Dengan berurai air mata, dokter kecantikan itu mengungkapkan bagaimana perasaannya selama ini menjadi korban kekerasan. Untuk sembuh dan keluar dari tekanan batin, bahkan dirinya harus menjalani pengobatan secara kejiwaan dengan mendatangi psikiater dan dokter medis. Sesuai dengan koridor-koridornya, dan saya hari ini menangis bahagia karena dari bulan Juni itu konstan saya bolak-balik ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan dari psikiater, pengobatan dari dokter paru-paru. Dan di sini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian, kepada Polres Bogor, kepada Polda Metro Jaya, kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan kepada pengacara-pengacara saya yang tiada henti-hentinya memberikan support mental dan doa, juga kepada keluarga saya juga, terutama ibu saya yang sampai sakit dan doanya yang tidak pernah terputus. Di sini yang saya perjuangkan adalah nama baik saya dan keluarga saya, nama baik profesi saya sebagai dokter yang sudah dijatuhkan, yang sudah dihancurkan oleh beliau. Jadi saya di sini meminta supaya nama baik saya dipulihkan, dan dengan adanya ini sudah jelas bahwa korban itu adalah saya. Jadi saya bukan playing victim atau bukan merasa korban, sudah diuji oleh lembaga nasional. Beliau merasa demikian, ya apa mau dikata ya Pak Kevin ya? Kita senyum aja Pak. Iya. Lagi proses hukum kan sudah berjalan, kita biarkan berjalan seperti semestinya aja, di mana terlalu banyak opini-opini juga di luar sana. Sebagai informasi, sebelumnya pada bulan 27 September lalu, pihak Kevin Hillers didampingi adik dan kuasa hukumnya untuk mendatangi lembaga LPSK untuk mendapatkan perlindungan. Lantas, akankah upaya hukum yang dilakukan Kevin dengan membawa Alex Hillers, adik Kevin sebagai saksi, juga akan berhasil? Langkah hukum apakah yang selanjutnya disiapkan Kevin menghadapi Siska? Walaupun saya nih saksi, walaupun saya adiknya Kevin, tapi saya nggak pernah memihak ke siapapun gitu loh. Sekarang gini, kalau kakak saya salah, buat apa sampai berani sampai seperti ini gitu loh. Namanya adek pasti mihak kakaknya, dan video pun diambil bukan dari awal, malah di tengah-tengah saat dia duluan yang ngelempar barang dengan benda berat, tidak ada yang ngerekam. Hanya ya satu hal yang saya nggak suka dari sifatnya dia adalah suka memerintah. Menurut rencana, kedua pihak yang berseteru itu akan kembali bertemu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat hari ini untuk menjalani persidangan terkait gugatan perdata pelanggaran kontrak brand ambasador. Lantas, akankah pihak Kevin Hillers akan datang di persidangan tersebut setelah pada persidangan sebelumnya Kevin dan kuasa hukumnya tidak datang ke persidangan? Karena memang acaranya sidangnya tiap minggu, setiap hari Selasa, jadi kita ikut hukum yang berlaku aja. Yaitu pemeriksaan legalitas baik surat kuasa maupun legalitas daripada tergugat. Sementara itu, jika cinta jadi benci membelit hubungan Kevin Hillers dengan Siska Kate, namun tidak demikian halnya dengan asmara Cita Citata dan Didi Mahardika. Setelah sempat ramai kabar batal menikah, pasangan ini malah semakin mesra. Kemesraan yang semakin bucin mereka tunjukkan di sosial media. Postingan Cita dengan Didi pun mendapat komentar beragam dari warganet. Tidak sedikit dari mereka yang mendoakan keduanya berjodoh. Selain mengomentari potret kebersamaan Cita dengan sang kekasih, netizen juga menyoroti penampilan hijab Citata yang makin cantik.
Lantas, kapan pasangan ini akan naik ke pelaminan? Ataukah mungkin mereka telah menikah siri secara diam-diam sehingga luput dari pemberitaan dan pantauan publik? Pasalnya, hingga saat ini keduanya belum juga mengklarifikasi soal pembatalan nikah mereka yang hanya tinggal selangkah lagi menuju halal. Enggak, dari keluarga mah cepet, pengennya aku pengen punya anak katanya. Tapi gimana, belum ada yang pas, jadi aku nyarinya yang pas. Keren, baru kemarin. Tunggu tuh prosesnya, jangan om. Kemarinnya bisa seminggu atau sebulan gitu. Rasa cocok kan? Tanya aja sama AA-nya. First impression teh, ketemu first impressionnya gimana? Udah pernah ketemu sebelumnya, tapi aku nggak tahu kalau AA pernah DM. Jadi kan karena AA juga malu sama kayak aku. Kalau aku bukan malu, aku malu-malu gitu. Seperti diketahui, 1 bulan yang lalu Didi Mahardika sudah mengajukan permohonan pernikahan dengan cita-cita Atta. Namun tiada hujan dan tiada angin, Didi tiba-tiba membatalkan pernikahannya dengan cita-cita Atta. Ada apa gerangan? Untuk pernikahan Mbak Cita sama Pak Mahardika, untuk hari ini tadi kita terima informasi dari keluarga ya atau tim yang dipercaya dari Pak Mahardika itu menyampaikan kepada kami bahwa untuk pernikahan hari ini itu tidak jadi dilaksanakan, tertunda dengan waktu yang belum ditentukan karena Mbak Citanya tidak bisa hadir. Beliau masih ada di Bandung. Kalau untuk persiapan berkas tentu kami yakin itu sudah sejak lama ya persiapannya, akan tapi semua itu lengkap dan bisa kita terima dan didaftarkan itu sejak hari Selasa yang lalu. Ya, untuk pendaftaran bukan dianya yang dadakan, tapi kami untuk menerima berkas itu bisa kami daftarkan kalau berkas sudah lengkap. Kalau belum lengkap kami tidak berani karena nanti khawatir tidak lengkap akhirnya tertunda, kemudian secara administrasi itu di tempat kami itu akan berantakan. Tadi tidak ada penjelasan seperti itu, jadi cuma disampaikan bahwa pernikahan hari ini adalah ditunda karena ada halangan seperti yang sampaikan di atas tadi. Rencana pernikahan berikutnya kita kurang tahu, tapi kan kalau secara peraturan harus di wilayah KUA Kecamatan Cilanda. Artinya bisa jadi umpamanya di tempat mana, di hotel boleh, segala macam boleh, akan tapi untuk sesuai dengan yang telah kita daftarkan itu adalah di alamat daripada mempelai laki-laki. Aku pengennya cowok bertanggung jawab. Makanya aku banyak memperdalam aja, maksudnya kayak PDKT-nya tuh dilamain kalau bisa gitu, jangan kayak terlalu cepat mengambil keputusan. Belajarlah dari Didi bilang emang lagi mau mengurus-ngurus itu kan gitu. Kemarin saya tanya tuh dia posisi lagi di Bandung ya ini. Dan emang dia bilang hoax gitu. Ya emang lagi ngurus aja, cuma nggak. Ya mungkin membuku untuk persiapan kan kalau misalnya itu kan pasti disiapin segala macamnya gitu. Tapi karena kan ya dia emang rencana akan menikah yang bukan nikah ini ya secara resmi gitu, bener-bener ya mungkin yang undang keluarga terdekat atau teman-teman terdekat. Bukan membatalkan, makanya ada statement membatalkan mestinya hari ini segala macam itu kami bilang hoax. Saya nanya langsung sih sama Didi, kata Didi ya emang rencana lagi pengurusan gitu, tadi kan bolak-balik jadi ya dibilang ya mohon doanya aja lah gitu, semoga dilancarkan. Didi itu kalau orangnya kalau misalnya dia belum udah ya mungkin dia nyiapin dulu, nanti kalau udah benar-benar udah matang udah siap baru mungkin dia ngomong ya gitu. Jadi dia nggak yang ngumbar-ngumbar gitu, nggak, karena dia mungkin belajar dari pengalaman kali ya.